Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Zat Maha Agung Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga kita selalu dalam lindungannya, terhindar dari segala petaka juga penyakit. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan semesta alam, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, tanpa basa-basi, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membedah materi tentang media sebagai syiar Islam. Pasti muncul pertanyaan, apa sih media syiar Islam? Kalau kita perhatikan, itu terdiri dari 3 suku kata: media, syiar, dan Islam. Di mana menurut bahasa, media itu berarti alat, sarana, perantara, atau penghubung. Syiar itu berarti kemuliaan, kebesaran, simbol agama, atau kedudukan. Dan Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperhatikan arti dari ketiga kata tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa media syiar Islam adalah alat atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan kebesaran dan kemuliaan wahyu Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita flashback dulu. Sebelum datangnya bangsa Islam, situasi bangsa Arab, terutama di sekitar Mekah, masih dihiasi berhala sebagai sesembahan oleh masyarakat sekitar. Selain menyembah berhala, masyarakat Arab juga menyembah agama Nasrani, di mana yang memeluk agama ini adalah masyarakat Yaman, Najran, dan Syam. Selain Nasrani, juga terdapat agama Yahudi yang dipeluk oleh masyarakat Yahudi, imigran di Yaman dan Madinah. Lalu juga terdapat agama Majusi, yaitu agama yang dipeluk oleh orang-orang Persia. Demikianlah Nabi Muhammad lahir pada situasi dan kondisi tersebut. Zaman itu dikenal sebagai zaman jahiliyah, yaitu masa kegelapan dan kebodohan dalam hal agama. Tetapi dalam hal ekonomi dan sastra, bangsa Arab mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kota Mekah merupakan pusat kota dan jalur perdagangan dunia yang penting saat itu, yang menghubungkan antara utara, Syam, dan selatan, Yaman, utara timur, Persia, dan barat Abyssinia dan Mesir. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau tepatnya 20 April 571 Masehi. Kelahiran Nabi tersebut bersamaan dengan peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha dengan membawa pasukan gajahnya yang sangat besar sehingga dinamakan dengan Tahun Gajah. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Setelah berumur 8 tahun, beliau menjadi yatim
lalu beliau hidup bersama dengan kakek dan pamannya. Pada umur 12 tahun, beliau berdagang dengan pamannya. Dengan perantara berdagang ini, akhirnya beliau dipertemukan dengan Siti Khadijah yang merupakan saudagar kaya. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad ada pada fase kenabian, di mana beliau bertahanus atau menyepi di Gua Hira. Atas keprihatinannya terhadap bangsa Arab yang menyembah berhala, dan dalam gua tersebut turunlah wahyu pertama Nabi, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada masa itu, Nabi Muhammad belum diperintahkan oleh Allah untuk menyerukan agamanya. Namun, setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan wajib berdakwah. Dakwah Nabi Muhammad dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah, dakwah Nabi Muhammad lebih ke pembinaan dan pendidikan tauhid berdasar agama Islam kepada masyarakat Mekah. Pada periode Madinah, dakwah Nabi Muhammad lebih ke pendidikan sosial dan politik. Dalam syiarnya, Rasulullah lebih menggunakan dirinya sebagai media dakwah. Beliau selalu melakukan hal-hal yang baik sehingga dicontoh atau dijadikan pedoman oleh para sahabat dan umatnya. Karena sedang dalam masa kegelapan saat itu, tidak jarang proses syiar Rasulullah diwarnai dengan peperangan. Seiring berjalannya waktu, agama Islam menyebar ke seluruh dunia, dibawa oleh para pedagang, termasuk Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia tidak lepas dari peran para ulama, khususnya di Pulau Jawa. Kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Penyebaran Islam di tanah Jawa oleh 9 wali tidaklah dengan armada militer atau pedang, atau dengan cara mengkafirkan dan menindas keyakinan lama yang dianut oleh masyarakat Jawa saat itu, yang kental dengan pengaruh Hindu dan Buddha. Namun, mereka melakukan perubahan sosial secara halus dan bijaksana melalui kesenian tradisi yang telah lama hidup di Jawa, seperti wayang, seni ukir, dan pahat. Pendekatan melalui medium kesenian yang membuat syiar Islam oleh para wali mendapatkan tempat di hati masyarakat waktu itu. Tercatat dalam sejarah, dengan pendekatan tersebut, ajaran Islam mampu menjadi agama besar di Jawa dan menyebar ke pelosok daerah Indonesia. Sunan Ampel atau Raden Rahmat, ia menyebarkan Islam melalui pendidikan pesantren di wilayah Surabaya. Sunan Gresik yang memiliki nama Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Dia berdakwah dengan melakukan pergaulan di masyarakat. Budi pekerti yang ramah tamah selalu diperlihatkan saat pergaulan sehari-hari. Sunan Gresik juga mengajarkan bercocok tanam kepada masyarakat untuk mengambil hati. Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati berasal dari Palestina. Ia belajar agama di berbagai negara sejak usia belia.
Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintahan. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Posisinya sebagai kepala pemerintahan dimanfaatkan untuk menyebarkan dan mengembangkan Islam. Cara berdakwah yang dipakai cenderung seperti di Timur Tengah, yang lugas dan mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur. Raden Mas Sahid atau Sunan Kalijaga menggunakan media wayang dalam dakwahnya, di mana ia memasukkan cerita-cerita tentang ajaran-ajaran Islam. Dalam dakwahnya, ia menyesuaikan wayang dengan ajaran Islam. Di antaranya, adanya kalimat syahadat yang dipersonifikasi oleh tokoh Puntadewa, saudara tua dari Pandawa. Ada salat 5 waktu. Tokoh Bima dikenal sebagai penegak Pandawa. Ada zakat, diperankan oleh Arjuna, nama lain dari kata jun yang artinya jiwa yang jernih. Ada juga puasa Ramadan dan haji yang dipersonifikasi pada Nakula dan Sadewa yang tampil pada saat tertentu saja. Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang menyebarkan Islam melalui kesenian. Ia menciptakan tembang Tombo Ati yang kita kenal saat ini. Dia menggunakan gamelan Jawa yang merupakan salah satu budaya Hindu yang diubah dengan nuansa Islam, di mana ia memasukkan rebab dan bonang sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. Sunan Derajat atau Raden Kasim menggunakan kegiatan sosial sebagai media untuk berdakwah. Ia mempelopori penyantunan kepada anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Di bidang politik, Sunan Derajat merupakan pendukung dari Kerajaan Demak. Sunan Giri atau Raden Paku menyebarkan Islam melalui dunia seni dan sangat berpengaruh terhadap pemerintahan di Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Ia pun tidak hanya menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi sampai ke Maluku juga. Raden Umar Said atau Sunan Muria memiliki peran dalam berdirinya kerajaan Islam Demak. Ia banyak menyebarkan Islam di sekitar Jawa Tengah. Karena merupakan putra dari Sunan Kalijaga, Sunan Muria pun memiliki metode dakwah yang hampir sama dengan Sunan Kalijaga, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. Sunan Kudus atau dikenal juga sebagai Jafar Sirik memiliki metode berdakwah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha untuk mendekati masyarakat. Itu bisa terlihat pada arsitektur Masjid Kudus yang memiliki keunikan. Memasuki masa modern, perkembangan syiar Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada masa ini, banyak metode syiar yang memanfaatkan hasil dokumentasi. Ada yang melalui media cetak seperti koran, majalah, pamflet, poster, juga banner. Ada yang menggunakan media suara atau audio seperti siaran radio, musik, atau lagu, rekaman menggunakan kaset pita, juga compact disc atau CD.
Tidak sedikit juga yang menggunakan media suara bergambar atau audio visual seperti acara televisi, siaran langsung on air, siaran tidak langsung off air. Ada juga yang dokumentasikan melalui video kaset atau video compact disc VCD. Seiring kemajuan teknologi, proses syiar atau dakwah semakin berkembang pesat dan dinamis. Setelah dikenalnya sistem jaringan global, internet atau internet mempermudah dan mempercepat proses penyampaian ataupun pencarian dakwah, baik itu melalui YouTube channel, Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, Line, Twitter, dan lain sebagainya. Setelah melihat tayangan ini, apakah media syiar Islam menurut kalian masing-masing? Dan metode apakah yang akan kalian gunakan dalam berdakwah? Sekian, terima kasih.